Langit di atas kampung Ciwidey malam itu seolah ikut merasakan duka yang mendalam. Angin berhembus kencang, membuat daun-daun teh di lereng-lereng bukit bergoyang tak beraturan. Hujan turun dengan deras, diselingi gelegar petir yang menyambar sesekali. Udara dingin menusuk tulang, menambah sunyi malam yang sudah kelam. Di sebuah rumah kayu sederhana yang berdiri di pinggiran kebun teh, terdengar tangisan nyaring seorang bayi. Suara itu terus terdengar, memecah kesunyian malam. Bayi itu adalah Arfan, baru berusia 1 tahun, kini terbaring di atas kain lusuh dalam pelukan seorang nenek renta bernama Bu Salmah. Bu Salmah duduk bersandar di dipan kayu, matanya berkaca-kaca menatap cucunya yang tak henti menangis. Tubuhnya lemah, batuknya kerap terdengar, dan suaranya serak seperti ditelan usia. Namun tangannya masih kuat menggenggam tangan mungil Arfan. Di pojok rumah yang remang, lampu minyak berkerlap-kerlip seolah kehabisan tenaga, menambah suasana sendu malam itu. "Arfan, cucuku sayang," lirik suara Bu Salmah nyaris tak terdengar. "Maafkan Emma, ya. Emma udah tua, gak kuat lagi." Tak lama berselang, seorang tetangga datang mengetuk pintu rumah. Ia membawa kabar buruk, kabar yang menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Darto dan Sari, ayah dan ibu Arfan, baru saja meninggal dunia dalam kecelakaan bus di Jalan Turunan Cikole saat hendak pulang dari kota Bandung. Bu Salmah tak mampu berkata apapun. Tubuhnya lemas. Ia hanya bisa menunduk, air matanya mengalir, deras tanpa suara. Tangannya yang masih menggenggam Arfan bergetar. Malam itu, bukan hanya hujan yang tumpah dari langit, tapi juga air mata duka yang tak terbendung dari seorang nenek yang harus menerima kenyataan pahit. Cucu satu-satunya kini jadi yatim piatu. Arfan menangis semakin keras. Tangis itu bukan hanya lapar atau dingin. Tangis itu seperti jeritan jiwa kecil yang kehilangan cinta dan pelukan orang tua. Namun ia belum tahu, dunia yang keras baru saja membukakan pintunya. Dan di balik duka yang dalam itu, takdir Allah mulai menulis sebuah kisah luar biasa. Kisah yang kelak akan mengguncang banyak hati. Menjelang tengah malam hujan mereda, namun rumah kayu itu tetap sunyi, hanya terdengar nafas Bu Salmah yang semakin berat. Dengan sisa tenaganya ia menatap langit-langit rumah yang bocor dan berkata pelan, seperti berbisik pada langit. "Ya Allah, andai aku tak sanggup menjaga cucuku, kirimkanlah penjaga, siapapun apapun yang bisa merawatnya." Lalu ia memeluk Arfan erat-erat, menutup matanya perlahan. Malam itu, malaikat pun menangis. Pagi hari setelah hujan deras semalaman, kabut tipis masih menyelimuti kampung Ciwidey. Embun menetes dari dedaunan teh yang menghijau di lereng bukit. Suasana sunyi, hanya sesekali terdengar suara ayam berkokok, dan angin bertiup pelan menyisir, ilalang di tepi jalan setapak. Namun pagi itu tidak seperti biasanya. Warga kampung dikejutkan oleh berita yang cepat menyebar dari mulut ke mulut. Arfan menghilang dari rumah. Bu Salmah ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Tubuhnya tergeletak di samping sajadah dengan wajah yang tampak damai, seperti seseorang yang baru saja selesai berdoa. Tapi cucu yang selalu berada di sisinya Arfan tak ada di mana-mana. Rumah itu kosong, gendongan bayi, selimut kecil, bahkan botol susu yang biasa digunakan, semua utuh. Tak ada tanda-tanda penculikan, tak ada jejak kaki, dan tak ada suara. Tangis terdengar sejak malam. Warga berkumpul dan menyisir kampung. Mereka mencari di setiap sudut kebun teh, ladang, hingga ke tepi hutan pinus. Tak ada hasil. Bahkan anjing pelacak milik Pak RT yang biasanya bisa menemukan jejak manusia pun hanya berputar-putar di sekitar rumah Bu Salmah, lalu menggonggong ke arah barat, ke bukit kecil yang dikenal sebagai Bukit Cikuray Leutik, tempat yang jarang didatangi warga karena dipercaya angker. "Jangan ke sana. Tempat itu bukan untuk manusia biasa," bisik seorang warga sepuh, Mang Otang, yang dikenal sebagai juru kunci makam leluhur kampung. Dulu pernah ada orang hilang ke sana balik-balik, sakit parah lalu meninggal. Tapi bagaimana mungkin bayi berusia 1 tahun bisa menghilang tanpa jejak? Siapa yang bisa membawa Arfan dari rumah tua itu di tengah malam dan hujan deras?
tanpa ada yang melihat atau mendengar. 3 hari berlalu. Warga mulai kehilangan harapan. Tapi di hari keempat, ketika azan subuh berkumandang dari masjid kampung, sesuatu yang aneh terjadi. Seorang santri kecil yang sedang mengambil air wudhu di sumur belakang masjid tiba-tiba berteriak, ada bayi di serambi masjid." Warga berlari ke arah suara. Di serambi masjid yang masih basah oleh embun, pagi, terbaringlah Arfan kecil. Ia dalam kondisi sehat mengenakan pakaian putih bersih yang tidak dikenal siapapun. Wajahnya tenang, bahkan tampak segar seolah baru dimandikan. Yang paling mengejutkan, tubuhnya wangi. Bukan seperti bau bayi biasa, tapi harum seperti bunga melati dan kayu gaharu. Tidak ada luka, tidak ada memar. Hanya sehelai kertas yang terlipat di sampingnya. Di atas kertas itu tertulis kalimat dalam tulisan Arab gundul, "Innahu tahta hifdzina, fa'allimhu kitab Allah." Dia berada dalam penjagaan kami. Ajarkan dia kitab Allah. Warga terpana, tak ada yang mengerti dari mana kertas itu berasal. Beberapa mengira ini hanya perbuatan orang iseng, tapi ajengan Ridwan, pemimpin pesantren kecil yang tak jauh dari masjid, memandang kertas itu dengan mata yang dalam. "Ini bukan tulisan manusia biasa," ucapnya perlahan. "Aku pernah melihat tulisan seperti ini. Dulu, saat guruku bercerita tentang jin muslim yang pernah menjadi murid para wali di tanah ini." Ajengan Ridwan membawa Arfan ke pesantrennya. Tak sedikit warga yang takut. Bisikan-bisikan mulai terdengar di kampung. "Jangan-jangan bayi itu sudah dipinjam jin. Gusti, anak itu akan membawa musibah. Bisa jadi dia anak dari makhluk halus." Namun sang ajengan menenangkan mereka. Ia berkata, "Jin memang makhluk gaib, tapi tak semua jahat. Jin muslim juga tunduk kepada Allah. Bisa jadi, ini titipan amanah. Dan kita wajib menjaganya, sebagaimana kita menjaga anak yatim lainnya." Sejak saat itu, Arfan dibesarkan di pesantren sederhana milik ajengan Ridwan. Tak ada yang menyangka, bayi yatim yang nyaris tak punya siapa-siapa, kini tinggal di bawah penjagaan seorang kiai, dan mungkin juga oleh makhluk dari dunia lain yang tak kasat mata. Dan sejak malam itu, para santri sering mendengar suara pelan, melantunkan ayat-ayat Al-Quran di ruang tempat Arfan tidur. Padahal tak ada yang sedang membaca. Mereka bertanya, siapa yang mengajari anak kecil itu ngaji? Suaranya bukan suara manusia. Dan dari sinilah awal mula kisah yang luar biasa. Itu dimulai. Sejak Arfan tinggal di pesantren kecil ajengan Ridwan di kampung Ciwidey, kehidupan mulai berjalan seperti biasa. Pesantren itu sederhana, dikelilingi sawah dan pepohonan pinus, dengan bangunan kayu yang hangat dan nuansa damai yang selalu menyelimuti. Di sanalah para santri menimba ilmu agama dari pagi hingga malam, dalam suasana kekeluargaan yang erat. Namun sejak kedatangan Arfan, sesuatu yang aneh mulai terjadi, dan hanya segelintir orang yang sadar. Malam hari adalah waktu yang paling terasa perbedaannya. Santri-santri biasa tidur di barak bersama, dengan suara jangkrik dan gemericik sungai kecil. Di dekat pondok menjadi lagu pengantar. Tapi di ruangan kecil tempat Arfan tidur, ruang kosong bekas gudang yang dijadikan kamar darurat, ada suara asing yang terdengar nyaris setiap malam. Suara lantunan ayat suci, merdu, jelas dan teratur. Tapi, bukan suara anak kecil. Juga bukan suara salah satu santri. Suara itu terlalu dalam, terlalu indah, dan terdengar seperti berasal dari tempat yang jauh namun dekat sekaligus. "Ajengan, saya dengar suara ngaji dari kamar Arfan," bisik santri tertua, Rais, suatu malam. "Tapi saya ngintip, gak ada siapa-siapa." Arfan tidur pulas. "Siapa yang ngaji, Kang?" Ajengan Ridwan tak terkejut. Ia hanya tersenyum tipis lalu menjawab pelan, "Biarkan, itu karunia. Selama suaranya membacakan kalam Allah, maka yang datang adalah kebaikan. Jangan ganggu, dengarkan saja." Namun keanehan tak berhenti di situ. Arfan, yang saat itu belum genap 2 tahun, tiba-tiba bisa menyebut huruf-huruf hijaiyah dengan lancar. Saat santri lain membaca alif, ba, ta, Arfan menirukan dengan pelafalan yang hampir sempurna. Bahkan saat santri senior membaca surat pendek seperti Al-Ikhlas atau Al-Falaq, Arfan kecil tertawa-tawa sambil menirukan,
seolah ia sedang bermain dengan seseorang yang tak terlihat. Malam-malam tertentu, para santri sering terbangun karena cahaya aneh yang memancar dari celah pintu kamar Arfan. Bukan cahaya lilin, bukan lampu minyak, tapi cahaya kebiruan lembut, seperti sinar rembulan yang berdenyut pelan-pelan. Rais dan beberapa santri muda pernah memberanikan diri mengintip, dan yang mereka lihat membuat mereka tak bisa berkata apa-apa selama berhari-hari. Mereka melihat Arfan duduk tegak di tengah ruangan, dengan mata tertutup seolah sedang disimak oleh sesuatu. Di sekelilingnya, bayangan samar seperti sosok berjubah putih melingkar, bergerak perlahan seperti berzikir, tapi sosok-sosok itu tidak menyentuh tanah. Seketika itu pintu kamar tertutup sendiri dengan angin dingin yang menguar dari dalam, dan di dalam hati mereka ada rasa takut tapi juga ketenangan. Suatu malam Jumat, Ajengan Ridwan memutuskan untuk bermunajat di masjid kecil pesantren. Setelah sholat tahajud, beliau berdoa dengan khusyuk, memohon petunjuk atas segala yang terjadi. Di tengah doa, tiba-tiba angin masuk dari celah jendela, membalik lembaran mushaf di hadapannya ke surah Al-Jin. Tepat pada ayat, "Wa anna minna al-muslimuna wa minna al-qasitun." Dan di antara kami, jin, ada yang berserah diri kepada Allah, dan di antara kami ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Ajengan terdiam, lalu dari arah belakang ia mendengar suara, "Kami tak akan menyakitinya. Kami hanya menjalankan amanah. Dia adalah pilihan. Ajarkan padanya kitab Allah, dan jagalah ia hingga tiba saatnya." Ajengan Ridwan berbalik, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya udara dingin yang menyelimuti tubuhnya. Hatinya bergetar, tapi ia tahu, itu bukan gangguan, itu adalah pesan. Dalam waktu singkat, Arfan tumbuh berbeda dari anak seusianya. Ia jarang sakit, ia tak pernah rewel. Ia bisa duduk tenang berjam-jam mendengarkan lantunan Al-Quran, dan bisa menghafal satu surat hanya dengan mendengar 2 atau 3 kali. Kadang, saat santri lain kesulitan menghafal, Arfan tiba-tiba datang dan membetulkan dengan suara cadel khas anak kecil. "Kang," katanya, Arfan belum bisa baca, "tapi kok tahu?" Tanya santri kecil bernama Imul suatu siang. Rais hanya menggeleng, pelan. Mungkin karena dia nggak belajar dari manusia. Desas-desus mulai menyebar. Warga kampung mulai bicara. Beberapa mengatakan bahwa Arfan dijaga jin muslim, keturunan dari jin-jin yang dulu pernah bersumpah setia kepada para wali Allah. Bahkan ada yang menyebut, penjaganya adalah makhluk gaib dari Gunung Papandayan, yang dalam legenda menjadi tempat para makhluk halus sujud dan belajar dari para ulama zaman dahulu. Kalau benar begitu, ucap Ajengan Ridwan dalam hati, maka tugas kita bukan untuk menakuti, tapi mendidiknya, hingga ia benar-benar jadi hafidz yang akan mengguncang zaman. Dan malam-malam berikutnya, lantunan-lantunan dari alam gaib terus terdengar. Bukan hanya oleh telinga, tapi juga menyentuh hati siapapun yang percaya bahwa dunia ini lebih luas dari yang terlihat. Waktu berjalan cepat di bawah langit kelabu Ciwidey. Usia Arfan kini menginjak 8 tahun. Anak itu tumbuh tidak hanya menjadi anak yang cerdas dan sopan, tapi juga memiliki karisma yang memancar kuat, bahkan membuat orang dewasa merasa segan saat menatap matanya. Suaranya lembut namun dalam, seakan setiap kata yang keluar mengandung hikmah. Arfan sudah hafal 30 juz Al-Quran, tapi lebih dari itu, ia dikenal sebagai anak yang sangat tawadhu. Ia menyapu halaman pesantren tanpa disuruh, menemani santri kecil yang sakit, dan selalu menghabiskan waktu malam dengan duduk di serambi, membaca Al-Quran dalam bisikan, ditemani angin dan cahaya rembulan. Namun, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin yang menerpa. Berita tentang anak ajaib dari Ciwidey mulai menyebar keluar kampung. Mulanya dari seorang wartawan lokal yang tak sengaja mendengar kisah Arfan saat meliput acara Maulid Nabi. Ia tertarik, datang ke pesantren, dan menulis artikel dengan judul "Anak Yatim Dijaga Makhluk Gaib, Hafal Al-Quran di Usia 7 Tahun". Artikel itu viral. Media nasional datang. Televisi, influencer, bahkan pejabat daerah berbondong-bondong ingin bertemu Arfan. Pesantren sederhana itu kini menjadi lautan tamu. Dan bagi sebagian orang,
ladang kepentingan. Ajengan Ridwan menolak semua. Tawaran wawancara dan siaran langsung. Arfan bukan alat sensasi. Ia amanah Allah. Biarkan ia belajar dalam sunyi, tegasnya. Namun ada satu orang yang tak bisa ditolak dengan kata-kata. Haji Lukman, seorang pengusaha kaya raya dari Bandung, yang juga dikenal sebagai donatur besar di dunia pendidikan agama. Haji Lukman datang dengan mobil mewah mengenakan jubah putih dan sorban harum. Ia membawa proposal beasiswa penuh ke Timur Tengah untuk Arfan. Bukan hanya itu, ia juga berjanji akan membangun gedung pesantren bertingkat, 3 lengkap dengan fasilitas digital, masjid modern dan rumah untuk setiap ustaz. Ajengan, ini kesempatan. Anak ini harus belajar lebih tinggi. Kalau di sini terus potensinya tertutup. Dunia harus tahu bahwa dari kampung ini lahir anak wali. Pujuk Haji Lukman dengan suara tenang namun menekan. Ajengan Ridwan termenung. Arfan, yang duduk di dekat jendela sambil membaca Al-Mulk, hanya mengangkat kepalanya dan berkata pelan, "Saya tidak mau pergi kalau bukan karena Allah." Suasana mendadak hening. Haji Lukman tersenyum, tapi matanya tajam. "Kalau begitu, biar saya sendiri yang meyakinkan dia." Malam harinya Arfan tak bisa tidur. Udara di kamarnya terasa panas, walau hujan turun deras di luar. Ia merasakan tekanan aneh, seperti ada mata yang mengawasinya dari setiap sudut. Tiba-tiba, suara-suara asing mulai terdengar di kepalanya. Berbisik pelan namun mengganggu, "Kau bisa lebih besar dari ini. Pergilah, mereka hanya mengurungmu di tempat kecil. Dunia akan mencium kakimu jika kau keluar dari kampung ini." Arfan menutup telinga, tapi suara itu justru masuk ke dalam dada menusuk hati. Ia bangkit dan mengambil wudhu, tapi air wudhu terasa dingin menusuk tulang. Di dalam cermin bayangannya tak bergerak, itu bukan dirinya. "Jangan takut anakku." Tiba-tiba terdengar suara tua, berat, namun menenangkan dari balik pintu. Itu suara penjaga, makhluk gaib yang telah menjaganya sejak kecil. Ujian iman, bukan datang dari setan tapi dari ego. Jika kau ingin tetap dekat dengan Allah, kau harus belajar menolak dunia. Meski dunia itu tampak berselimut kebaikan. Arfan menangis dalam sujudnya malam itu. Dan esok paginya ia membuat keputusan yang mengguncang semua pihak. Dalam pertemuan resmi di depan Haji Lukman dan seluruh santri, Arfan berdiri dan berkata tegas, "Terima kasih atas niat baiknya, tapi saya tidak ingin keluar negeri. Saya ingin tetap di sini. Karena saya tidak belajar untuk dunia, saya belajar untuk Allah." Haji Lukman tersenyum, tapi senyumnya pahit. Ia tahu harga dirinya baru saja ditolak oleh bocah yatim piatu dari desa kecil. Ajengan Ridwan menatap Arfan dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati ia tahu, ini ujian iman pertama yang sungguh berat, dan Arfan lulus. Namun dunia tidak suka ditolak. Sejak saat itu banyak kabar miring bermunculan. Media menulis ulang cerita Arfan dengan nada sinis. Sebagian berkata bahwa ia hanya rekayasa pesantren kecil untuk mencari sensasi. Yang lain menyebut Arfan sebagai anak sakti yang berbahaya, dijaga jin dan bisa membawa petaka. Donatur mulai menarik dukungan. Pesantren kesulitan, listrik sering padam, bantuan makanan berkurang. Tapi Arfan tetap membaca Al-Quran setiap malam. Dan suara dari alam gaib masih menyertainya, menenangkan hatinya saat dunia membencinya. "Iman itu bukan diukur saat kita disanjung," kata Ajengan Ridwan suatu malam, "tapi saat kita dijatuhkan dan tetap teguh dalam sujud." Malam itu di langit kampung Ciwidey hujan turun pelan-pelan, dan di serambi pesantren Arfan duduk dengan mushaf di pangkuannya, dikelilingi cahaya samar yang tak semua orang bisa lihat. Di udara suara lembut terdengar, seperti ayat yang dibisikkan oleh malaikat kepada anak yang sedang diuji. Ujian iman itu belum selesai. Tapi satu hal sudah pasti, Arfan tidak sendiri. Langit pagi di Ciwidey tampak lebih biru dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti perbukitan, mengalir pelan seperti lautan yang bernafas di antara ladang teh. Udara sejuk membawa aroma tanah basah dan daun segar. Tapi di balik keindahan alam itu, sebuah cahaya lain mulai tampak bersinar dari sebuah sudut desa. Cahaya yang tidak berasal dari matahari, tapi dari jiwa yang telah teruji. Cahaya itu adalah Arfan. Setelah menolak tawaran Haji Lukman,
dan memilih tetap di pesantren kecil itu, hidup Arfan tak jadi lebih mudah. Justru ujian datang silih berganti. Donasi yang dulunya mengalir deras kini mengering. Ajengan Ridwan harus menjual beberapa kambing ternak untuk membiayai makan santri. Bahkan, listrik pesantren sempat diputus karena menunggak 3 bulan. Namun satu hal yang tak pernah padam adalah semangat belajar dan ibadah di pesantren itu. Semangat yang dipimpin langsung oleh Arfan. Arfan, meski baru 8 tahun, sudah dipercaya mengajar tajwid dan hafalan Al-Quran bagi santri yang lebih tua. Caranya mengajar sangat lembut, tak pernah ia meninggikan suara. Tapi justru karena itulah para santri mendengarkan dengan takzim. Kalau kita ingin Al-Quran tinggal di dada, maka dada kita harus bersih dulu, katanya suatu hari saat mengajar. Bersihkan dengan istighfar, dengan jujur dan dengan sabar. Kata-kata itu tak terdengar seperti dari anak kecil. Bahkan ajengan Ridwan kadang termenung, merasa bahwa Arfan bicara seperti orang yang telah hidup 1000 tahun. Suatu malam, seorang ustaz tamu dari Garut datang berkunjung. Setelah sholat Isya berjamaah, ia melihat Arfan tengah berzikir sendirian di masjid, dikelilingi cahaya lampu pelita yang redup. Setelah berbincang sebentar, sang ustaz hanya berkata pelan kepada ajengan Ridwan, "Anak itu bukan sembarang anak. Allah sedang menitipkan sesuatu yang sangat besar lewat dirinya." Pada malam Jumat yang sunyi, Arfan mendapat mimpi yang sangat jelas. Ia melihat dirinya berdiri di tengah padang pasir yang luas, mengenakan gamis putih bersih. Di kejauhan, tampak Ka'bah yang bersinar lembut, tapi di sekelilingnya ada kerumunan, manusia yang tak henti-hentinya menangis dan menjerit. Arfan berjalan ke arah Ka'bah, namun setiap langkahnya terasa berat. Pasir menelan kakinya. Angin berbisik seperti suara makhluk dari dimensi lain. "Jangan berhenti, mereka sedang menunggumu membawa cahaya." Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjanggut putih dan mata bercahaya muncul di hadapannya. Wajahnya tidak asing, tapi tak bisa diingat siapa. "Kau akan membawa cahaya dari tempat yang tak dianggap ke tempat yang diagungkan," ucap lelaki itu. Tapi cahaya itu harus disimpan di hati, bukan ditunjukkan untuk dipuji. Arfan terbangun dengan air mata mengalir, hatinya bergetar. Ia merasa pesan itu adalah tanda, bukan mimpi biasa. Beberapa hari setelah mimpi itu, terjadi perubahan kecil, namun signifikan di pesantren. Satu persatu orang mulai kembali membantu, tanpa diminta klarifikasi. Seorang ibu warung yang biasanya hanya menjual sayur di pasar, tiba-tiba datang membawa 1 karung beras. "Untuk Arfan," katanya singkat. Seorang pemuda yang pernah jadi preman desa mulai datang diam-diam ke masjid setiap subuh. Ia duduk di pojok, memperhatikan Arfan dari jauh. Dan yang paling mengejutkan, seorang mantan wartawan yang dulu pernah menulis berita negatif tentang Arfan kembali datang dengan air mata. Ia minta maaf dan menyerahkan seluruh uang hasil tulisannya kepada pesantren. "Saya bermimpi, Pak Ajengan. Dalam mimpi itu saya melihat anak ini membawa kitab bersinar yang menyinari semua wajah hitam termasuk saya. Saya takut, dan saya sadar saya ingin ikut merawat cahaya itu." Ajengan Ridwan menangis malam itu. Ia tahu, cahaya dari pesantren ini bukan cahaya biasa. Ini bukan tentang Arfan, tapi tentang hidayah yang sedang Allah pancarkan melalui anak yatim yang dibesarkan oleh makhluk gaib. Malam-malam berikutnya, suara dari alam gaib kembali mengunjungi Arfan. Kali ini lebih pelan, lebih halus, seolah berasal dari hatinya sendiri. Cahaya itu akan diuji, akan dibelah, akan diburu. Tapi jangan takut, karena ia bukan milikmu, ia milik Allah. Pesan itu membuat Arfan diam selama beberapa hari. Ia tak banyak bicara, lebih banyak menghabiskan waktu di bawah pohon besar, di halaman pesantren, membaca kitab dan berzikir. Santri lain melihat perubahan itu dan mulai bertanya-tanya. Tapi ajengan Ridwan tahu, ini bukan kesedihan. Ini ketenangan yang datang saat seseorang bersiap untuk sesuatu yang lebih besar. Cahaya itu kini bukan hanya menerangi Arfan, tapi juga menerangi hati semua yang menyentuhnya. Dari warung ke warung, dari rumah ke rumah, nama Arfan mulai disebut bukan sebagai anak ajaib, tapi anak yang membawa kedamaian. Dan di langit, mungkin para makhluk gaib
para penjaga yang tak terlihat sedang mempersiapkan ujian berikutnya untuk anak itu. Karena cahaya sejati akan diuji di tengah kegelapan yang paling pekat.